Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu li itmamil akhlaqi wal anam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa fil hadis an Anas Ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, pada bulan Agustus 1945 ketika Amerika mengebom Jepang dengan bom atom, maka kota Hiroshima dan Nagasaki hancur luluh lantah. Jepang akhirnya menyerah kalah. Ratusan ribu orang meninggal dunia dan jauh lebih banyak lagi korban luka-luka. Sesaat setelah itu, Kaisar Jepang bertanya kepada pasukannya, berapa jumlah guru yang tersisa? Pertanyaan itu menjadi sangat terkenal hingga saat ini. Karena berawal dari pertanyaan itulah Jepang dapat segera pulih dari kehancuran perang. Karena dimulai dari guru-guru yang tersisa itu, Jepang mulai belajar ilmu pengetahuan kembali. Dan dalam waktu yang sangat singkat, Jepang menjelma menjadi negara maju yang menguasai teknologi tinggi. Hadirin rahimakumullah, sekitar 1400 tahun sebelum kejadian itu, sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk di dalam Al-Quran surah At-Taubah yang kami bacakan tadi. Artinya, sepatutnya seluruh orang yang beriman tidak diharuskan untuk ikut berperang di medan laga. Maka hendaknya ada beberapa orang di antara suatu kaum untuk memperdalam pengetahuannya tentang agama Allah, agar mereka yang memperdalam pengetahuan agama itu bisa memberi peringatan kepada kaumnya apabila kaumnya telah kembali dari medan laga, dan supaya mereka semua bisa menjaga dirinya masing-masing. Melalui ayat tersebut di atas, Allah mengajarkan kepada kita bahwasannya harus ada yang terus memperdalam pengetahuan agama sekalipun dalam situasi darurat, agar pengetahuan dan pemahaman tentang agama tetap berkembang untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan di masa mendatang. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, apa makna lain yang terkandung di dalam ayat tersebut? Pertama, bahwa Allah menyetarakan antara keikutsertaan berperang dengan menuntut ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu sangatlah penting. Sebagai gambaran, jika sebuah bangsa kalah dalam berperang, akan mengalami kehancuran. Demikian juga jika suatu bangsa kalah dalam ilmu pengetahuan, bangsa itu juga akan mengalami kekalahan dan kehancuran. Kedua, para ahli tafsir berpendapat bahwa ikut berperang adalah fardu kifayah, sedangkan menuntut ilmu adalah fardu ain. Dalam konsep bernegara kita, kewajiban ikut berperang itu diemban oleh institusi-institusi negara seperti TNI, BIN, lembaga sandi negara dan lain-lain. Sedangkan kewajiban menuntut ilmu berlaku bagi semua orang, terlebih lagi
bagi generasi muda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam mencari ilmu, disadari atau tidak, ada sebuah persepsi yang memisahkan antara ilmu agama dengan yang bukan ilmu agama. Ilmu agama bisa dipersepsikan sebagai ilmu akhirat, sedangkan yang bukan ilmu agama dipahami sebagai ilmu dunia. Persepsi ini harus kita ubah. Yang benar adalah baik ilmu agama maupun yang bukan ilmu agama, jika dimanfaatkan demi kebaikan dan hanya berharap ridho Allah, maka kita akan mendapatkan kebaikan di dunia sekaligus kebaikan di akhirat. Hal ini bergantung bagaimana seseorang memanfaatkan ilmu tersebut dalam kehidupannya. Sebagai contoh, ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu komputer, dan ilmu keuangan sepintas hanya akan dianggap sebagai ilmu dunia. Tetapi jika seseorang dalam mencari ilmu dan memanfaatkannya bertujuan untuk kemaslahatan bersama, maka ilmu dunia itu akan berdampak baik untuk kehidupan akhirat kelak. Sebaliknya, jika seseorang menguasai ilmu agama yang diasumsikan sebagai ilmu akhirat, tetapi dalam penggunaannya hanya untuk kepentingan dunianya, untuk kepentingan politiknya, untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, maka ilmu itu tidak lebih hanya akan menjadi ilmu dunia atau justru akan berdampak buruk. Hadirin rahimakumullah, mengetahui betapa pentingnya untuk selalu meningkatkan ilmu dan pengetahuan, maka apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang dan di waktu yang akan datang? Pertama, hadirin, jika saudara adalah seorang guru atau PNS yang melayani masyarakat, atau seorang pengusaha, pelaku UKM, atau pegawai dari sebuah perusahaan, atau Anda atau saudara adalah seorang pedagang atau apapun profesi saudara, maka wajib bagi saudara untuk menekuni dan memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang yang sedang Anda kerjakan saat ini. Pada saat ini akses untuk mendapat ilmu sangatlah mudah. Di media sosial seperti Google dan YouTube banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Namun demikian kita juga harus tetap berhati-hati dan selektif dalam memilih, sehingga ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu-ilmu yang positif sesuai dengan profesi kita. Kedua, hadirin, datangilah majelis-majelis ilmu. Saat ini banyak sekali ditawarkan program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, maka jangan segan-segan untuk mengikutinya. Karena dengan demikian kita akan selalu memperbarui ilmu kita sesuai dengan perkembangan zaman. Khusus untuk ilmu agama, saudara, datangilah majelis-majelis pengajian yang sebelumnya Anda pastikan terlebih dahulu bahwa pengajian itu mengajarkan pemahaman agama Islam yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, yaitu yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena belakangan ini mulai tumbuh aliran yang bersumber dari gerakan politik transnasional yang bertentangan dengan pemahaman mayoritas yang dianut oleh umat Islam Indonesia. Lalu yang ketiga, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan ungkapan yang terkenal, yaitu ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka. Dengan ungkapan ini kita disadarkan bahwa materi ilmu pengetahuan yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah ilmu pengetahuan modern yang sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai pula dengan bakat serta kemampuan anak, agar bisa menjadi bekal untuk anak-anak kita agar mampu menghadapi kehidupan zaman. Hadirin rahimakumullah, di hari Jumat yang mulia ini, mari kita renungkan dalam-dalam betapa pentingnya kita semua untuk belajar dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Saat ini kita dihadapkan pada satu pilihan, apakah kita sebagai pribadi dan kita sebagai bangsa akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah, ataupun kita berdiam diri dengan ilmu kita saat ini yang akan menyebabkan kita menjadi objek eksploitasi dari orang lain dan bangsa lain. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah